ada yang sempurna, hanya Tuhan yang maha sempurna. Terkutuklah mereka yang menduakannya dan berbuat kemusyrikan. Jangan buta karena harta, dunia hanyalah sementara. Terimalah dengan apa adanya, berusaha dan berdoa. Janganlah kau salah jalan, janganlah kau salah arah, jagalah hati jiwamu. Hidup tak semudah engkau membalikkan telapak tangan, hidup butuh perjuangan. Oh, 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 oh. Jangan buta karena harta, dunia hanyalah sementara. Terimalah dengan apa adanya, berusaha dan berdoa. Janganlah kau salah jalan, janganlah kau salah arah, jagalah hati jiwamu. Hidup tak semudah engkau membalikkan telapak tangan, hidup butuh perjuangan. Jumpa kembali di Emprit Journey. Pagi ini kita mencoba sharingkan teman-teman. Tuhan rancang sesempurna mungkin bagi kita dengan proses area tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi Tuhan ingin sekali kita sempurna teman-teman, sempurna seperti Tuhan gitu. Tetapi dalam realitanya kan kesempurnaan Tuhan tidak mungkin itu bisa seimbang dengan apa yang kita mampu sempurna. Tapi Tuhan pada prinsipnya dia pengen kita sesempurna mungkin itu. Jadi ini saya kaitkan bagaimana kesempurnaan yang Tuhan harapkan itu terjadi ke dalam 3 unsur di area kita teman-teman sebagai manusia gitu. Jadi ada cerita manusia tubuh kita, ada manusia jiwa kita, dan ada manusia roh kita gitu. Dimana 3 proses area ini ya semua harus dialami teman-teman agar bisa ya sesempurna mungkin menghendaki sesuai kehendak dan rancangan Tuhan bagi kita gitu. Nah ini saya coba baca teman-teman di kitab Lukas dulu teman-teman. Kitab Lukas pasal 17 ayatnya 11 sampai 19. Coba teman-teman baca. Di sini ceritanya ke 10 orang kusta teman-teman. Tapi 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea gitu. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasianilah kami," gitu. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir gitu.
seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring gitu. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria gitu. Nah ini teman-teman asal tahu gitu bahwa kalau di firman Tuhan, kalau kategori Samaria itu adalah identik dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, dan orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang belum mengenal belum percaya Tuhan gitu. Samaria itu diidentikan seperti itu teman. Jadi daerah itu Samaria itu memang banyaknya orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu. Nah, cuman kalau kita lihat di ayat 11 teman-teman, dalam perjalanannya ke Yerusalem, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, ya Yesus menyusur perbatasan Samaria dengan Galilea. Nah ini berarti Yesus tahu gitu, firman Tuhan tahu bahwa yang namanya Samaria itu terdiri dari banyak bangsa-bangsa, banyak penduduk yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu, ya tidak mengenal Tuhan Allah, belum mengenal Tuhan Allah. Tetapi firman Tuhan menyampari, jadi mendatangi daerah-daerah yang memang belum atau tidak mengenal Tuhan gitu. Nah, di situ diceritakan pada ayat 16 teman-teman bahwa ada orang itu adalah seorang Samaria. Jadi di sini diceritakan bahwa ada 10 orang gitu teman-teman, orang 10 yang kena kusta. Nah, ditahirkan 10-10-nya ditahirkan oleh si Yesus gitu. Tetapi yang kembali mengucapkan terima kasih cuma 1 orang saja teman-teman. Dan yang konyol yang kembali itu adalah orang Samaria tersebut gitu. Orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan Allah gitu, malah yang mengucapkan terima kasih gitu. Nah lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Nah ini jadi cerita 9+1 teman-teman. 9 orang itu adalah orang yang sudah orang Yahudi yang diidentikan dengan orang yang sudah mengerti akan Tuhan gitu. Ya orang yang percaya mengerti akan Tuhan diidentikan seperti itu 9 orang tersebut, dan 1 orang Samaria yang belum dan tidak mengenal akan Tuhan gitu. Nah, cuma di sini Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir gitu. Jadi 10-10-nya semua kena kusta teman-teman. Di manakah yang 9 orang itu? Yang Yesus tanyakan mana gitu 9 orang Yahudi yang sudah mengaku mengerti akan Tuhan gitu. Ya malah nggak balik lagi teman-teman. Yang orang Samaria itu yang belum atau tidak mengenal Tuhan malah kembali yang mengucapkan syukur dan terima kasih gitu. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, orang Samaria ini dalam kategori Tuhan Allah karena tidak mengerti firman Tuhan, yang disebutnya orang asing teman-teman. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah di sini satu bukti teman-teman. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang yang hanya punya keyakinan seperti 9 orang tersebut gitu. Orang tersebut kan mengaku gitu bahwa dia percaya Tuhan, dan juga mereka mengaku 9 orang tersebut mengenal Tuhan gitu, mengenal firman Tuhan, tapi dalam realitanya ya tidak memuliakan ya Tuhan gitu, dia memuliakan Tuhan Allah ya, karena dia tidak ya sebatas dia bicara egois 9 orang sembuh ya sudah sembuh gitu, tanpa dilanjutkan dengan memuliakan Tuhan Allah atau mengucap syukur atau gitu, tidak begitu. Beda dengan orang Samaria yang diidentikan orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, malah bisa memuliakan Tuhan gitu. Ya dengan kejadian itu ya dia firman Tuhan katakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah ini saya coba cerita di dalam kitab Lukas dulu teman-teman. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ini cerita, jadi orang yang khususnya berkeyakinan itu harus lebih hati-hati teman-teman. Lebih hati-hati karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang berkeyakinan itu bisa punya potensi mengalami seperti yang 9 orang Yahudi alamin ini gitu. Nah sebaliknya orang-orang yang memang belum tidak mengenal Tuhan gitu, ya tetap malah punya potensi untuk bisa lebih beriman kepada Tuhan gitu. Ya imanmu telah menyelamatkan engkau gitu. Imanmu telah menyelamatkan engkau.
Jadi orang yang belum tidak mengenal Tuhan itu justru tidak boleh berpikir bahwa dia tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan. Ya kembali ke kemauan lagi. Ya apa memang apabila Tuhan memang sudah pilih dan Tuhan sudah gerakkan bagi orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan Allah gitu. Ya kembali kita mau nggak gitu, mau mengenal Tuhan Allah lebih dalam gitu dengan cara yang mengenali firman Tuhan Allah gitu. Nah setelah kita mau mengenal firman Tuhan Allah, ya kita akan lebih masuk lebih dalam lagi gitu dalam hal bagaimana mengerti akan firman Allah gitu, firman Tuhan gitu. Dan setelah mengerti firman Tuhan pasti akan mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada roh Tuhan gitu yang diberikan kepada setiap kita. Nah waktu sudah mengenal firman Tuhan dan mengenal bahwa firman roh Tuhan itu ada di dalam kita, ya kita harus hidupkan roh kita. Nah sehingga kita bisa sebagai manusia itu akhirnya kita bisa lebih sempurna. Maksudnya sempurna itu ya kita udah bisa memiliki 3 area dalam diri kita teman-teman, baik area tubuh yang seperti orang dunia tahu gitu, area jiwa juga sama, orang dunia juga tahu bahwa manusia itu ada tubuh dan jiwanya. Dan yang jarang tahu itu bahwa di dalam manusia itu ada roh gitu, ada roh Tuhan yang ditaruh di dalam roh kita. Nah ini yang orang dunia jarang tahu teman. Cuman ya saya nggak ngerti apakah orang yang keyakinan gitu ya, orang yang punya keyakinan percaya diri bahwa dia percaya Tuhan dengan pikiran perasaannya sendiri gitu, dengan kehendaknya sendiri, dengan karepnya sekehendak sendiri, dan juga dia mengaku mengerti firman Tuhan dengan pikiran perasaan sendiri, bukan dari dasar firman itu. Ya apakah orang-orang seperti ini yang justru malah ada potensi malah jadi tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak percaya Tuhan dengan benar teman. Karena semua dipersepsikan dengan sepikiran, perasaan dan kehendak sendiri saja gitu. Nah ini yang sayang teman. Jadi saya cuma di sini di kitab Lukas 17 11 sampai 19 ini ya bukan hal mustahil apabila Tuhan malah mencari gitu, memilih orang-orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan sama sekali. Itu bukan hal mustahil. Ya ini dibuktikan cerita seorang Samaria itu 1 orang dibanding 9 orang yang sudah mengaku percaya Tuhan, mengenal Tuhan gitu. Yaitu diumpamakan 9 orang Yahudi itu gitu. Nah ini satu cerita ya, jadi jangan aneh kalau seperti yang saya alamin itu. Saya baru umur 47 teman-teman. Saya baru terima Tuhan 40 itu, saya baru mau gitu, baru mau mengenal Tuhan loh, umur 40. Jadi usianya sebelum 40 saya benar-benar tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan gitu. Itu sudah cukup sepuh ya teman-teman, umur 40 gitu. Nah cuman yang lebih sayang lagi kan kalau sampai misalnya yang dari bayi lahir mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, atau mungkin dari muda gitu, dari SD, SMP sudah diterima Tuhan gitu, atau mungkin ya sudah waktu nikah gitu terima Tuhan. Nah ini berlanjut semua kalau sampai seandainya tetap sebelum 40 sudah terima Tuhan tapi hanya dengan keyakinan diri sendiri pun ya akhirnya sia-sia dan percuma gitu. Seperti cerita 9 orang Yahudi yang belum atau sudah mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan itu, tapi akhirnya tidak memuliakan Tuhan apa-apa gitu. Ya lebih baik menjadi orang Samaria gitu yang telat mengerti akan Tuhannya, percaya akan Tuhannya, tetapi ya tetap bisa memuliakan Tuhan. Ini di kitab Lukas pasal 17 ayat 11-19 saya udah bacakan ini teman-teman. Nah coba saya cross check teman-teman dengan kitab Roma teman, kitab Roma 8 teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma 8 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Ayat 18 sampai 30. Nah ini saya coba bacakan teman-teman. Kitab Roma pasal 8 teman-teman, 18 sampai 30.
Judul perikopnya teman-teman, pengharapan anak-anak Allah, itu judulnya, itu pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya gitu. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita gitu. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Jadi di sini dipertajam teman-teman. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya gitu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun gitu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan gitu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ketika tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara gitu. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka itu juga dibenarkan, dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya gitu. Nah ini kitab Roma pasal 8 ayat 18-30 ini terkait teman-teman. Kalau bagi saya itu terkait dengan cerita di kitab Lukas 17, 11, 19. Jadi bagaimana bisa aja Tuhan memilih gitu orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan sama sekali gitu. Orang yang tidak atau belum percaya Tuhan sama sekali. Bisa aja itu bukan hal yang mustahil teman-teman. Nah ini dikaitkan lagi ya seperti ini gitu, yang cerita di kitab Roma 8, 18-30 itu ceritanya seperti itu teman-teman. Nah ini juga cerita penderitaan zaman sekarang ini. Jadi di sini dinyatakan bahwa apabila kita mau mengenal Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, dan kita mau mengerti gitu, mau dan mampu mengerti firman Tuhan, dan kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Ini semua ujung-ujungnya teman-teman tidak lari daripada ya di firman katakan di ayat 18 itu kita akan menghadapi penderitaan teman-teman. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, cuman firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami saat ini, saat kita mau lebih mengerti akan firman Tuhan, saat kita mau lebih mengerti dan mampu mengerti firman Tuhan, saat kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan, itu pasti mengalami permasalahan teman. Permasalahan ini pasti berujung dengan penderitaan. Tapi firman ingatkan bahwa penderitaan yang sekarang itu tidak ada artinya gitu apabila dengan pencapaian apa yang kita akan raih kelak di akhirat gitu. Nah ini firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Itu satu. Jadi sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan gitu. Nah ini begitupun tentang pengharapan teman-teman. Di ayat 21 di sini ditekankan tentang pengharapan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan masuk ke dalam kemerdekaan kemudian anak-anak Allah. Jadi kalau cerita apa ya di sini pengharapan gitu teman. Yang firman Tuhan ajarkan itu bagaimana caranya kita berharap keselamatan akhirat teman-teman. Bukan berharap dalam arti hanya kesuksesan duniawi saja gitu.
Jadi yang firman Tuhan ajarkan seperti itu. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sangat sakit bersalin gitu. Jadi untuk mendapat keselamatan akhirat itu ya semua orang tahu gitu bahwa akan ada konsekuensi ya sakit ini gitu, sama-sama mereka seperti orang sakit bersalin teman. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita gitu. Nah ini sampai seolah-olah ya kita sampai wafat teman-teman, sampai meninggal, diangkat tubuh kita masuk ke dunia yang baru gitu, ya keselamatan akhirat tadi teman-teman. Nah di sini tekankan teman-teman di ayat 24-nya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi apa yang kita inginkan itu adalah ya kuncinya ya iman, pengharapan dan kasih itu teman-teman. Jadi bagaimana kita hidup itu dengan pengharapan gitu, ya sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita gitu. Itu jelas gitu. Nah untuk seperti apa kita masuk ke dalam pengharapan ini, ya kita harus bisa beriman gitu. Kita harus memiliki iman, percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan itu, dan kita juga berharap akan mendapatkan sesuatu keselamatan akhirat yang kekal gitu, dengan cara yang melakukan firman Tuhan, dengan cara kasih gitu, mengasihi Tuhan adalah bagaimana melakukan firman Tuhan. Nah ini kurang lebihnya begitu teman-teman. Jadi melakukan firman Tuhan itu pasti ada konsekuensi, permasalahan dan penderitaan. Cuman itu tidak ada artinya kalau dibanding dengan keselamatan yang akan kita terima kelak di alam akhirat nanti gitu. Nah ini saya coba masuk teman-teman ke dalam sharing saya gitu. Firman di Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria adalah cerminan orang yang tidak mengenal atau tidak jadi orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Firman-firman tersebut menyatakan bahwa firman Tuhan diberitakan bagi semua orang. Nah ini kalau kita bicara di firman kitab Lukas 17:11 teman. Jadi ini satu bukti bahwa firman Tuhan itu tidak diberitakan hanya kepada orang yang mengerti akan firman Tuhan saja, tapi diberitakan juga kepada orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan secara pribadi, juga tidak mengenal atau belum mengenal ya firman Tuhan secara pribadi juga gitu. Nah ini yang teman-teman harus camkan gitu. Jadi bagi teman-teman yang setatnya tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan, jangan bingung gitu. Jadi Tuhan memang menelusuri itu, Tuhan mencari itu gitu. Bukan jaminan orang yang sudah berkeyakinan, percaya dan mengaku mengerti firman Tuhan akan terus meningkatkan iman, percaya dan mendalami firman Tuhan. Orang-orang yang berkeyakinan atau percaya diri ini saja, jika Tuhan pasti sudah selamatkan mereka, oleh karena janji-janji firman-Nya tanpa harus melakukan firman-Nya. Ini adalah pengertian yang salah. Jadi banyak orang yang punya keyakinan teman-teman bahwa dengan sudah percaya Tuhan, sudah mengerti Tuhan dengan pikiran perasaan sendiri, akhirnya ditangkap pengertian bahwa Tuhan itu apabila kita percaya Tuhan, apabila kita sudah mengaku bahwa ada firman Tuhan yang bisa menyelamatkan gitu, ada Tuhan yang bisa menyelamatkan, akhirnya cukup tidak ngapa-ngapain gitu. Nah ini yang konyol teman-teman. Jadi firman Tuhan katakan bahwa tidak cuma orang yang mengerti akan firman Tuhan saja yang bisa diselamatkan, tidak hanya orang yang cuma bertuhan-tuhan saja yang bisa diselamatkan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan teman-teman. Orang yang melakukan firman Tuhan. Nah orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang harus harus mengerti akan firman Tuhan dulu teman-teman. Nah kalau sampai orang sudah mengerti firman Tuhan, ya nanti timbul kendalanya bukan di mau mengenalnya, tapi mampu mengertinya teman-teman. Nah waktu mampu mengerti, ini harus hidupkan roh Tuhan teman. Bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti. Dan waktu mampu mengerti, otomatis juga firman Tuhan akan dikaitkan dengan mampu
atau berani melakukan firman Tuhan juga harus menghidupkan roh Tuhan itu. Tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak kuat. Jadi kuncinya kita bisa melakukan firman Tuhan adalah bagaimana kita mampu mengerti, mau mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan, dan juga mampu melakukan firman Tuhan dengan juga menghidupkan roh Tuhan itu. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mampu mengerti firman Tuhan dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan itu. Jadi kuncinya harus ada firman Tuhan, teman-teman, dan juga harus ada roh Tuhan, baru kita mampu melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, nah ini keselamatan datang gitu. Ya bukan cuma sekedar mengenal mengerti saja tanpa melakukan, tapi harus justru yang paling penting itu melakukan firman Tuhan gitu. Lebih mudah membuat iman percaya orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan dan firman-Nya gitu. Jadi orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan dan firman-Nya itu lebih mudah dibanding orang yang berkeyakinan percaya dan mengaku kenal dan mengerti firman Tuhan, tapi tidak dengan cara yang benar gitu. Nah, yakni tidak dengan mendalami firman itu dan tidak menghidupkan roh Tuhan serta tidak berani melakukan firman Tuhan. Jadi orang punya keyakinan itu seperti itu, teman-teman. Jadi cuma sebatas percaya Tuhan, ya mengaku percaya Tuhan dan mengaku mengenal firman Tuhan, tapi dalam realiti tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini pengenalan pengertian semacam ini yang bikin kacau gitu, ya membuat kacau orang-orang yang berkeyakinan ini. Sangat bahaya, teman. Orang yang berkeyakinan itu sangat punya potensi untuk bisa melanggar firman Tuhan malah gitu. Yang begitu percaya dirinya, begitu yakinnya bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan, tapi dalam realitanya dia sama sekali tidak melakukan firman Tuhan, teman. Nah kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, berarti ada potensi melanggar firman Tuhan. Nah pelanggaran firman Tuhan itu yang kita sebutnya tidak melakukan firman Tuhan adalah dosa gitu. Nah dosa ini urusannya kan dengan neraka, teman-teman. Ya jangan sampai kita orang yang berkeyakinan tapi berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi ujungnya kok neraka gitu. Kan ini lebih kacau lagi gitu. Ya lebih baik istilahnya orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan pribadi atau belum mengerti akan firman Tuhan itu mungkin lebih punya peluang untuk bisa menjadi benar, menjadi orang benar dalam arti kata ya karena percaya Tuhan dengan cara benar dan mengerti akan firman Tuhan dengan cara benar dibanding orang yang punya keyakinan gitu. Orang yang sudah percaya Tuhan, percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan, ya orang sudah mengaku mengenal firman Tuhan tapi sebenarnya ya tidak mendalami ya firman Tuhan gitu. Ya itu yang bahaya sekali, teman-teman. Melakukan firman Tuhan akan berhadapan dengan meninggalkan zona nyaman hidup kita gitu. Jadi yang saya alamin, yang saya mengerti dan alami itu seperti itu, teman-teman. Melakukan firman Tuhan itu akan berhadapan dengan meninggalkan zona nyaman kehidupan kita yang lalu gitu. Ya, jadi tidak bisa nyaman hidup oleh karena apa? Karena akan alami karena kita begitu melakukan firman Tuhan, kita akan alami banyak sekali permasalahan, teman. Nah, ujung-ujungnya dari permasalahan itu, ya meskipun Tuhan akan ajak dan tuntun kita gitu, ya tapi kita tetap menghadapi permasalahan dan penderitaan. Itu pasti kita akan alami. Tapi kan janji Tuhan kan seperti itu gitu, bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan, ya ada roh Tuhan yang menyertai kita. Ya roh Tuhan itu memberi kekuatan kepada roh kita memberi kekuatan kepada jiwa dan tubuh kita untuk bisa ya menghadapi permasalahan dan penderitaan itu, teman-teman. Nah ini makanya kembali lagi, kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan susah, teman-teman. Jadi untuk mencari pengertian aja bisa salah gitu. Kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya untuk melakukan firman Tuhan pun tidak mampu gitu. Jadi memang harus dihidupkan, teman. Untuk mengerti firman Tuhan kita butuh roh Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan kita juga butuh roh Tuhan gitu. Hadapi permasalahan bahkan dengan alami penderitaan gitu. Jadi untuk melakukan firman Tuhan itu akan hadapi permasalahan bahkan dengan alami penderitaan. Selama kita hidup di dunia tanpa henti, dan ini terus akan berkembang sesuai dengan level iman dan level kedalaman pengertian yang kita kendaki gitu. Jika kita mau dan berani untuk tetap beriman kepada Tuhan dan berani hadapi proses kehidupan untuk jadi mulia di dalam dan di hadapan Tuhan gitu. Jadi itu tergantung dari kita masing-masing, teman.
Jangan sampai ibarat kita naik gunung teman-teman udah belum nyampe di ujungnya, di puncaknya gitu, kita sudah berhenti. Ya misalnya menikmati, aduh ini bukitnya kok enak gitu, oh ada lembah yang bagus, akhirnya berhenti teman-teman. Sedangkan yang Tuhan mau itu kan kita kan naik terus sampai nama Tuhan dimuliakan. Dan kalau bicara konversi dimuliakan, kalau buat saya pribadi selama kita hidup dunia itu, ya kita harus bisa menjadi alat Tuhan memberitakan atau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, teman. Itu kemuliaan bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan akan mengagungkan kita gitu. Jadi kita bukan cuma sebagai mengkonsumsi firman saja gitu, bagaimana cuma hari ke hari cuma sharing soal firman, tapi justru lebih bagaimana kita melakukan firman Tuhan sampai mengajarkan dan memberikan firman Tuhan. Nah meskipun kalau kita di sekuler teman-teman, di marketplace kita pengusaha atau orang karir, ya mungkin ya menjadi alat Tuhan hanya sebatas bagaimana memberi kesaksian aja, dan bagaimana memberitakan kesaksian apa yang kita alami dalam hidup kita yang terkait dengan Tuhan dan juga terkait dengan firman Tuhan. Jadi nggak bisa yang memberikan kesaksian itu dalam bentuk tanpa dukungan, tanpa dasar gitu dari apa yang terjadi di firman Tuhan. Nanti akhirnya jadi nggak ada bedanya seperti orang sedang mencurahkan isi hati, seperti orang curhat gitu. Yang namanya kesaksian itu kan bukan curhat, teman. Kesaksian itu adalah apa yang kita alami hidup bersama Tuhan gitu, bersama dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akhirnya menjadi satu pembelajaran buat teman-teman kita, buat sesama kita, bahwa melalui hidup kita itu firman Tuhan terjadi gitu. Jadi apa yang kita alami dalam hidup itu adalah cerita firman yang nyata yang terjadi dalam hidup kita. Nah itu lebih penting, teman, lebih penting daripada teori-teori rohani gitu. Karena apa yang kita alami itu adalah yang sudah memang benar-benar nyata kita alami, di mana kenyataan yang kita alami itu diceritakan kepada teman sesama kita yang belum mengalami, teman-teman. Nah ini fungsi dari kesaksian seperti itu, teman. Jadi kalau kita bersaksi tentang Tuhan tapi tidak ada dasar-dasar firman Tuhannya, ya jadi susah, teman. Jadi bagaimana kita mau bicara membesarkan firman Tuhan, memuliakan pribadi Tuhan, itu nggak bisa. Jadi tetap mesti kaitannya dengan firman Tuhan. Nah untuk bisa kaitan firman Tuhan, ya kita balik lagi harus mendalami pengertian firman Tuhan dan harus berani melakukan firman Tuhan. Baru apa yang Tuhan maksud itu, apa yang firman Tuhan maksud itu terjadi, teman. Kita menjadi jadi alat Tuhan dalam hal ya menjadi firman yang hidup gitu. Karena kita mengalami firman itu dalam hidup kita gitu. Tuhan menginginkan kita sesempurna mungkin. Tuhan jelas menginginkan sesempurna mungkin. Tuhan jelas sempurna gitu. Tetapi kita sayangnya untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan gitu ya, Tuhan Allah nggak mungkin bisa. Jadi tapi jelas Tuhan menginginkan kita sesempurna mungkin, teman-teman. Baik di area tubuh dan jiwa serta roh. Nah ini yang tadi saya katakan dari awal, banyak orang yang kurang mengerti akan ini, teman-teman, bahwa di dalam manusia itu ada unsur Tuhan ingin sempurna dalam area tubuh kita, Tuhan juga pengen sempurna dalam area jiwa kita, dan Tuhan juga pengen sempurna dalam area roh kita. Nah sedangkan di dunia ini pada umumnya orang hanya mengenal ya tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Jarang sekali orang mengenal roh gitu. Nah kalau kita benar-benar sudah mengalami hal-hal seperti ini, ya ini salah satunya bagaimana kita bersaksi itu ke teman-teman, ke sesama kita, ya bahwa kita akan bersaksi bahwa di dalam manusia itu tidak cuma ada tubuh dan jiwa saja, tapi di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Justru roh ini adalah jantungnya, mesinnya gitu, yang menggerakkan jiwa dan tubuh, teman-teman. Tapi kalau roh kita tidak hidup gitu, teman, roh kita tidak hidup karena tidak ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Roh kita tidak hidup karena tidak mengenal-mengerti akan firman Tuhan. Tapi apabila kita mengenal-mengerti akan firman Tuhan dan dihidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya firman ini akan hidup, teman-teman. Firman ini akan menjadi hidup, ya firman ini akan menjadi yang menghasilkan ya kekuatan roh tadi gitu. Ya di area roh kita jadi hidup gitu. Nah, roh kita hidup, akhirnya roh kita yang akan mengarahkan, akan menjalankan gitu ya jiwa dan tubuh kita.
Tapi kalau tanpa roh teman-teman, tanpa roh, yang hidup itu cuma jiwa kita dan tubuh kita. Nah kalau tanpa dasar roh gitu, tanpa dasar firman Tuhan, tanpa dasar roh Tuhan, ya akhirnya manusia hidup hanya dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Nah akhirnya jiwanya yang mengatur ke tubuh ya sesuai orang-orang duniawi saja teman-teman. Ini yang salah kaprah kan di sini gitu. Seharusnya kan kalau kita punya unsur roh yang hidupkan, unsur roh ini yang coba nanti mengendalikan jiwa dan tubuh kita. Nah, waktu roh ini lebih hidup ya pasti roh akan masuk ke dalam pola-pola melakukan firman Tuhan gitu. Ya, pola-pola melakukan firman Tuhan karena mengenal mengerti akan firman Tuhan dan juga mampu melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi Tuhan pengen sekali kita lebih sempurna dengan arti kata bagaimana tubuh kita sempurna, bagaimana jiwa kita sempurna, dan bagaimana roh kita sempurna dengan alami proses kenal dan mengerti gitu, kenal dan mampu mengerti serta melakukan firman Tuhan ya, dengan konsekuensi dalam menjalani ini akan mengalami ya banyak permasalahan yang berujung ke penderitaan gitu, penderitaan hal-hal duniawi ya demi ya kembali lagi mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi Tuhan yang di tema itu Tuhan rancangkan sesempurna mungkin ya untuk kita gitu ya, bagaimana supaya dari sisi tubuh jiwa roh kita itu ya benar. Nah apabila dari sisi tubuh jiwa roh kita benar ya pasti Tuhan akan sangat dimuliakan gitu di dalam hidup kita gitu. Ini jelas. Dan kita juga dapat imbalan ya kita bisa diagungkan oleh Tuhan gitu. Bukan diagungkan manusia tapi kita bisa diagungkan oleh Tuhan gitu. Ini kurang lebihnya gitu teman. Jadi bagaimana Tuhan untuk bisa membuat kita sempurna itu ya Tuhan ingin benahin kita gitu. Bagaimana supaya tubuh kita sesempurna mungkin, bagaimana jiwa kita sesempurna mungkin, dan bagaimana roh kita sesempurna mungkin. Banyak firman lain yang mengatakan bahwa apa lahir batin ya, maksudnya kesempurnaan itu bukan cuma di lahir aja, tapi yang utama itu justru di batin. Nah batin ini kalau saya pecah itu jadi lahir batin itu bukan cuma dua teman-teman, bukan cuma lahir dan batin, saya tapi pecahkan menjadi tiga teman-teman. Yang bentuknya itu ada tubuh, jiwa, dan ada roh gitu. Jadi ada tiga. Nah kalau lahir batin itu ya saya duga jiwa itu adalah perantara antara lahir dan batin teman-teman. Nah batin ini saya konversikan ke roh gitu. Jadi jiwa itu adalah ada di area antara lahiriah kita dan batiniah kita. Nah itu ada di tengah-tengah itu. Jadi kalau kita urai lebih detail ya secara firman Tuhan ya kita harus terdiri dari bagaimana menyempurnakan diri baik secara tubuh, jiwa, dan roh kita teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman. Jadi lahir batin itu pagi ini saya coba urai menjadi tiga ya, ada area tubuh, jiwa, dan roh. Oke teman-teman, see you, bye-bye.